lagi bersama kami di Siasat. Boleh singkat, asal padat. Baik, nama saya Ning Malbata dan kita dibarengi oleh Farida Hanum. Kak Farida Hanum. Baik Kak Farida Hanum, apa kabar hari ini? Kalau kabar baik banget ya, sehat banget. Dibandingkan cuaca yang lagi mendung, aku nih lagi cerah-cerahnya gitu. Semangat banget nih ketemu kamu. Iya. Terima kasih Kak Farida. Kalau boleh tahu apa sih kegiatan sehari-hari itu? Habis pulang kampus atau ada kerja atau apa gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Pulang kampus ya udah gitu doang. Bahasa anunya pengangguran deh, pengangguran aku mah. Ya, bisa kita bilang mahasiswa gitu. Ya, mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang gitu-gitu doang. Baik, izin ya ambil waktunya sebentar, waktu istirahat. Boleh, aman. Aman, kan? Jadi kami di sini kan mau bahas tentang apa itu sih literasi digital. Untuk mengulik lebih lanjut, bolehkah kami minta penjelasan dari Kak Farida sedikit? Boleh. Apakah itu literasi digital? Jadi kan Kak, di era-era sekarang nih apa-apa digital. Kalau boleh tahu apa sih itu literasi digital? Sejauh yang aku tahu ya, kan kalau sekarang orang-orang pada pakai digital semua. Cuman kebanyakan orang mengira literasi digital itu ya udah kita paham cara pengaplikasiannya aja udah cukup gitu. Padahal kan sebenarnya yang dimaksud dari literasi digital bukan cuman soal pengaplikasian, bukan cuman soal kalian bisa pakai Word apa enggak, bisa pakai Excel apa enggak, atau bisa pakai sosmed apa enggak. Cuman literasi digital tuh dia lebih kepada pengendalian diri beserta pemahaman itu sekaligus. Jadi kalau misalnya ada berita, apakah kita bisa melakukan cross check dulu, lihat apakah dia sumbernya apakah beritanya relevan, apakah sumbernya kredibel. Nah, kalau kita punya kemampuan itu termasuk salah satu daripada literasi digital. Karena literasi digital itu mengedepankan yang namanya pemahaman, kemudian etika juga. Ya, berarti ginilah kita bilang. Misalnya literasi digital tuh kita tahu etika bersosmed gimana. Iya. Jadi misalnya kita tuh kalau ngomong di sosmed pakai bahasanya itu yang sopan gitu. Kalau misalnya ada berita jangan sembarangan sebarin, dicek dulu gitu detailnya gimana gitu. Itu termasuk sih. Karena sekarang itu banyak kali berita-berita hoax gitu. Karena nggak ada etika kan. Iya, nggak ada etika. Kemudian sekarang kan sering terjadi cyberbullying ya. Misalnya ada orang agak gimana gitu kontennya menghasut atau gimana terus komennya juga pada jahat-jahat. Aduh guys, jangan jahat-jahat dong ketikannya. Takut juga. Iya. Betul sih kayak kakak bilang tadi. Kalau apa-apa kita tuh harus menggunakan etika, jangan sebar berita hoax Ya. gitu. Iya. Menarik sih jawabannya tuh. Ya, sejauh ini menarik sih. Jadi kalau boleh tahu sih, kenapa sih Kak ini literasi digital tuh sangat penting di era sekarang gitu ya? Kalau dilihat dari pendefinisiannya tadi kan literasi digital itu bukan cuma soal pengaplikasian ya, tapi pemahaman serta etika juga. Jadi kok bisa sih literasi digital itu sangat penting? Kalau kita lihat dari penggunaan media digital di Indonesia itu udah sampai 220 juta pengguna. Namun dalam literasi digital negara Indonesia justru sangat rendah, literasi digitalnya sangat minim apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu. Dampaknya apa? Dampaknya kita sering terserang misinformasi, kemudian ada deepfake juga, kemudian penyebaran hoax, cyberbullying juga. Nah, kenapa sih hal-hal gini bisa terjadi gitu kan? Ya itu karena minimnya literasi digital itu tadi. Dalam penggunaan digital tuh orang-orang pada nggak punya etika, pada nggak ngecek dulu kebenarannya gimana. Jadi kalau misalnya literasi digital kita minim, maka hal-hal negatif kayak gini tuh bakal terus kejadian ke depannya gitu. Oh iya, ini kan karena di era sekarang tuh mau kecil, mau besar, nggak pandang bulu, semuanya tuh pakai Gitu. digital. Iya, dari yang cimit gini sampai yang segede raksasa gitu, Iya, semuanya pada pakai digital. Media sosial mana sih yang orang-orang pada gak sentuh gitu? Semua orang juga pakai tuh media sosial. Jadi ketika kita nggak punya etika dalam bermedia sosial, bermedia digital, hal-hal negatif kayak gini tuh bakal terus bermunculan. Malu dong
bertarung sama negara tetangga, ya kan? Malu nggak? Iya sih. Iya. Karena kita tuh pakai itu nggak menggunakan etika gitu. Jadi pakai cuma sekedar pakai gitu. Iya. Ya. Baik, menarik sih. Oke, next question Kak. Oke Kak, apa sih tantangan literasi digital di era sekarang? Kalau untuk sejauh ini ya, tantangan paling besar tuh menurut aku ada 3. Yang pertama itu kita punya akses tapi kita nggak paham cara pakai yang benar. Kemudian ada algoritma filter bubble juga, dimana kalau misalnya kita pakai media sosial, algoritmanya tuh nunjukin pencarian atau video-video yang relevan dengan hal-hal itu aja, sehingga kita stuck di situ. Ibaratnya kayak kita nggak punya kesempatan buat berpikir lebih lanjut, berpikir lebih luas gitu. Kemudian keamanan cyber kita juga sangat rendah di Indonesia. Bayangin aja misal sampai sekarang itu orang Indonesia masih pakai password, contohnya password bank gitu, Ya. tanggal lahir gitu kan. Ini kan tanggal lahir itu rentan dihack gitu loh. Jadi hati-hati sebenarnya. Aduh jangan deh pakai tanggal-tanggal lahir begini, gampang banget dilacak sama orangnya. Sering itu sih ibu-ibu kasih passwordnya itu tanggal lahir sendiri, habis itu tanggal lahir anaknya gitu. Ya sekedar tanggal lahir ya gitu. Iya, misalnya aku bikinnya Farida 24/11/2006. Nah kan itu gampang banget dilacak ya nanti. BTW itu promosi ulang tahun, jangan lupa ya hadiahnya. Ya oke Kak Farida. Menurut Kakak ada nggak tips dan trik meningkatkan literasi digital? Kalau untuk yang instan ya sebenarnya mungkin kurang mampu ya, karena kan kita juga harus melakukan sosialisasi hingga ke seluk-beluk Indonesia lah gitu, meningkatkan literasi digital ini, karena itu juga harus dibangun dari dasarnya ya, dari kita masih kecil-kecil, masih baru mengenal gitu, diajarin etikanya, dibangun oleh orang tua, kemudian dibangun oleh sekolah juga, karena kan kita itu dibangun oleh lingkungan-lingkungan. Jangan sampai waktu kita baru jam ke media sosial kita tuh pada kaget gitu. Maka sebaiknya anak-anak yang menggunakan media digital itu diawasi oleh orang tuanya, ada pihak yang lebih dewasa yang mengawasi permainan digital mereka gitu. Karena kan kalau ngomongin digital sekarang kita di mana aja bisa bersosial, bahkan di game yang sering dimainin anak-anak juga kita bersosialisasi. Jadi maunya gitu sih, ada pengawasan dari pihak orang tua. Kemudian kalau misalnya untuk kita pemakaian sehari-hari itu tolong untuk lebih memperhatikan etika aja deh, memperhatikan etika, kemudian jangan asal menyebar hoax gitu. Dilihat lagi kebenarannya, cek dulu apakah kredibel apa enggak, itu penting banget karena satu klik itu bisa menyebabkan 1000 masalah kalau kita salah klik gitu ya. Bisa kita bilang tuh intinya tuh kalau anak kecil tuh harus ada pengawasan gitu. Ya, intinya gitu, orang tua harus mengawasi yang lebih muda. Terima kasih Kak sudah sharing-sharing bareng kami di Siasat. Boleh singkat, asal padat. See you Next time. Oke. Bye guys. Menurut Kakak ada gak tips Ulang. tips dan trik? Ulang. Menurut Kakak ada gak tips dan trik